Ya, untuk Nina dulu waktu di itu dokter anak yang merawat dia, yang kontrol dia itu mengatakan bahwa maaf Pak, anak Bapak mungkin hanya usia 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya, Bapak 5 tahun. Itu dokter anak di yang mengatakan Kan seperti itu waktu kondisinya dia belum benar-benar belum seperti adonan belum jadi Ya. ya. Karena kan masih Ya. kepalanya lembek dan sebagainya gitu ya. Oke. Ya. Cuman ya saya sempat waktu itu sakit hati juga. Kenapa dokter mengatakan seperti itu? Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk mengenai kisah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, namun hidupnya menghadapi begitu banyak tantangan. Sahabat Crosstalk yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif, mengisahkan tentang keluarga yang diizinkan Tuhan memiliki anak-anak dengan kelainan ataupun dengan perbedaan karena menderita OI, yaitu osteogenesis imperfecta. Bersama saya saat ini pasangan suami istri Pak Sugiawan dan Ibu Ani. Ya. Ya, selamat datang. Terima kasih untuk kesediaannya bersama-sama dalam bincang-bincang Crosstalk kita. Dan dihadirkan pula di sini begitu manisnya senyum-senyum dari Nina dan Tia ya. Ya, mungkin bisa lebih memperkenalkan diri lebih jauh Pak Sugiawan, nama lengkapnya siapa gitu ya, Ibu An juga, dan Nina serta Tia. Saya panggilnya yang pendek-pendek aja namanya ya. Sebuah keluarga yang sungguh-sungguh jadi berkat. Kalau buat saya sendiri secara pribadi, mengetahui kehidupan keluarga mereka adalah sangat-sangat amazing. Luar biasa. Pak Sugi, silakan perkenalkan diri. Baik, sahabat Crosstalk, nama saya Sugiawan Santoso dan istri saya. Ya, silakan. Putri Warna. Ya. Kemudian anak-anak saya. Ya, saya Christina, biasa dipanggil Nina. Tia. Biasa dipanggil Tia. Ya. Santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol yang santai-santai begitu ya. Oke Pak, mungkin dari Pak Sugi ya bisa menjelaskan lebih jauh ya. OI gimana tuh Pak Sugi? Sebenarnya sakit itu sakit apa? Ataupun mungkin kita tidak sebut sakit ya, tapi kelainan OI itu apa yang kami tahu adalah tulang rapuh. Ya. Seperti itu aja, taunya segitu aja gitu. Ya. Ya mungkin Pak Sugi lebih tahu akan hal itu, bisa jelaskan sedikit. Kelainan OI suatu kelainan yang terjadi pada tulang yang menyebabkan rapuh tulang. Jadi kalau kita mau secara logik mudah, contoh kita membuat sebuah roti, itu kan terdiri dari beberapa macam bahan. Iya. Nah di sini tulang itu juga begitu. Oke. Salah satu faktor pembentuk tulangnya yang dalam tanda petik rusak begitu. Rusak ya? Sehingga menyebabkan tulang rapuh. Nah, kebetulan di anak-anak saya ini, Nina Tia, terjadi rapuh tulangnya pada kaki. Oke. Bisa rapuh tulang itu bisa di berbagai organ tubuh ya Pak? OI itu ada kategori juga. Beberapa kategori. Dan Nina Tia juga boleh dibilang kategori yang cukup aman karena terjadi pada kaki. Ada yang di tulang belakang, itu batuk aja patah. Sehingga dia hidup dengan di topang pandu dengan gitu ya. Ditopang ya, dipandu, ditopang gitu. Ditopang. Jadi harus ditopang supaya dia kaku gitu, nggak batuk patah gitu. Oke. Jadi kategorinya sampai seperti itu, yang parah sampai lemah sekali sampai nggak bisa apa-apa.
Dulu pernah kita bertemu dengan penderita OI juga, tapi sekarang sudah almarhum. Itu lebih parah dari Nina Tia. Oh, seorang pendeta tapi juga mengalami penderita. Iya. Penderita, maaf. Ya, oke. Itu karena disebutnya osteogenesis, berarti ada unsur genetik atau gimana? Ya. Memang di kita ada dari atas ada keturunan yang membawa itu. Gitu. Dan itu biasanya menimpa keturunan wanita atau pria atau bisa siapa saja? Pada awalnya dokter mengatakan bahwa itu hanya terjadi pada anak-anak perempuan. Tapi pada waktu kami ada kesempatan konsultasi ke Singapura, itu ternyata dokter Singapura mengatakan bahwa enggak, itu 50-50. Jadi laki perempuan sama. Faktornya 50-50. Cuman kebetulan memang banyakkan perempuan. Itu yang tadi saya ceritakan, penderita yang kena itu ternyata laki-laki. Oh begitu, Pak Sugi. Yang meninggal. Dan dia hanya rebahan aja, nggak bisa. Seumur hidupnya hanya rebahan aja. Oke. Baik. Nah, Pak Sugi pada waktu awalnya nih ya, ketemu ibu gitu ya, sudah tahu belum bahwa akan ada genetik seperti itu? Ya, sebenarnya saya sudah tahu karena dari kakak istri saya itu ada bawaan ya. Ada bawaan, kakak dia sendiri, kemudian ibu ya. Ada keturunannya, anak ketiganya begitu. Tapi luar biasa Pak Sugi, karena Pak Sugi tidak melihat itu. Yang saya lihat itu sebuah hal yang luar biasa. Ya, artinya Bapak tetap mengasihi, jatuh cinta lah ya. Ya kalau Tuhan sudah berikan hadiah dia kepada saya nggak bisa nolak itu. Bu, luar biasa lu disebutnya hadiah, Bu. Iya. Hadiah dari Tuhan adalah dia. Iya Bu Ani ya, hadiah terindah ya. Iya. Harus diterima sepaket-paketnya semua ya, Pak. Dan yang lebih luar biasa lagi pada waktu Nina anak pertama ya. Anak pertama ya. Kemudian Ibu hamil dan Nina dilahirkan. Gimana waktu hamil itu ada kekhawatiran nggak dari Ibu atau dari Bapak mengenai kehamilan ini waktu hamil Nina? Apakah janinnya tumbuh normal, beratnya, besarnya? Mungkin Ibu, kalau Ibu mungkin bisa pakai mic-nya ya. Jawab. Tumbuhnya waktu normal. Hamil itu. Waktu hamil normal ya. Lahir pun normal ya. Lahirnya normal. Kelahirannya juga normal, Bu. Nina lahirnya normal, cuman agak sungsang. Oh, sungsang. Beratnya juga normal. Beratnya lahir 7 bulan. Oh, oke. Beratnya 1.570 gram. 1,5 ya, 1,5 kilo, 57 kilo. Oh itu karena 7 bulan dianggapnya normal ya masih ya dengan berat sedemikian ya. Sebenarnya 7 ke 8 itu dikatakan katanya orang-orang malah muda lagi. Oh iya betul, jadi ada yang bilang 7 begitu. bulan. Oh iya. Ada yang bilang begitu ya Pak. Kalau 7 bulan malah aman, lewat dari 7 bulan muda lagi, baru 9 bulan benar-benar mateng. Kalau saya boleh jawab tadi pertanyaan Ibu, memang pada waktu kehamilan memang pergerakan, kalau orang hamil kan biasa ada pergerakan dari si baby ya, si bayi ya, di kandungan itu. Untuk Nina memang kurang gitu, pergerakannya memang kurang. Dan dokter sepertinya dalam tanda petik mungkin tahu kasus, tapi nggak diberitakan ke kita. Jadi kita nggak tahu gitu. Nah itu. Terus itu waktu lahir memang terakhir di ronsen itu memang posisi sungsang. Dan waktu lahir itu yang keluar kaki dulu malah, bukan pantat tapi kaki. Oh, yang biasanya harusnya kepala ya? Ya, kalau sungsang pun kan mestinya pantat ya. Pantat ya? Itu ternyata kaki. Padahal kakinya waktu itu lemah kan. Tapi untung karena mungkin kecil, 157 itu, dan istri saya ternyata ya cepat sekali gitu. Malah saya belum sampai parkir mobil. Sudah lahir? Sudah lahir. Jadi kejadian pagi itu kan istri saya mungkin sudah air ketubannya pecah, keluar gitu.
Saya ke tempat Masuk, Toto sudah pintu itu lahir. ketok-ketok, saya langsung dikasih salam sama suster bahwa selamat Pak, anaknya sudah lahir. Iya, puji Tuhan. Nah, waktu lahir itu bentuknya bayi normal sebetulnya ya Bayi Pak? normal, cuman 157. Hanya suster mengatakan waktu itu, maaf Pak, saya sendiri nggak berani gendong karena Kecil. lemah. Gitu. Oh, lemah. Jadi ya maaf, kepala itu seperti mangga sudah hampir bonyok gitu ya. Jadi lembek gitu. Oh ya? Waktu itu susternya mengatakan sama saya begitu. Jadi dia nggak berani gendong. Waduh Nina, kamu anak ajaib. Ya, Anak yang penuh dengan belas kasihan Tuhan ini Ya, luar biasa ya. kesaksiannya. Ya, Ibu mau tambahkan? Enggak. ya itu. Ya, itu ya. Lalu bagaimana pertumbuhan Nina kemudian yang membuat akhirnya keluarga papa mama sadar kalau Nina tuh OI. Ya, saya tahu OI ya dari kakak. Dari Dari- fisiknya Nina kemudian tambah lama tambah terlihat, kakinya kecil atau apa atau gimana Pak? Karena kan lahirnya normal memang kan? waktu itu lahir dia sudah bengkok kakinya, Oh. mungkin sudah terjadi faktor di Karena dalam fraktur. kandungan itu ya. Karena keluar kakinya dulu ya. Ya. Tapi belum curiga bahwa OI kan? Sudah, karena kita kan sudah tahu bahwa ada genetik itu tadi. Oke. Baik. Nah, setelah itu bagaimana? Antara Nina sama Tia beda berapa tahun, Tia? 2 tahun. 2 tahun ya? Oke. Jadi selama 2 tahun itu merawat Nina, apakah ada kesulitan dari papa dan mama? Ya, saya sendiri, kita berdua ada kesulitan karena kondisi Nina yang sangat kecil. Jadi Ekstra hati-hati. Ya, kita kebetulan juga semuanya lunak gitu. Jadi kita ekstra hati-hati. Saya gendong Nina itu pakai bantal. Jadi saya setelah mandi atau setelah saya mau ajak dia keluar itu saya taruh di bantal. Kemudian saya gendong berikut bantal itu supaya megangnya saya aman gitu. Iya. Saya merasa aman. Iya. Gitu. Mama juga gitu ya, Mama. Iya. Ekstra hati-hati Nah, ya. kita dulu kalau nidurin Nina Tia juga di atas bantal itu supaya aman, supaya kalau dia nangis saya langsung ambil, Langsung gampang angkat gitu. aja ya. Iya. Jadi 2 tahun, bahkan sebelum 2 tahun berarti kan Ibu hamil lagi ya? Ya. Hamil Tia. Ya. Apakah waktu itu nggak ada rasa khawatir gimana nih anak kedua? Akankah mengalami hal yang sama gitu dengan kakaknya? Karena saya punya sahabat juga yang anaknya pertama ternyata otis gitu ya. Dan mereka akhirnya memutuskan mereka tidak mau punya anak lagi karena mereka khawatir dalam tanda kutip anak keduanya pun mengalami otisme gitu. Otis gitu ya. Ya. Gimana? Ya, dengan pengalaman kakak dari dia, itu kan kakaknya ada 3 anak ya. Yang pertama, kedua baik, yang ketiga seperti ini. Oh iya. Dari pengalaman itu saya nggak ada rasa khawatir, memang saya beranggapan akan lahir yang baik. Iya, betul. Oke, dan ternyata Tia seperti kakaknya gitu ya. Ternyata dia waktu lahir meskipun dengan umur kelahiran normal, beratnya juga 2,4. Oh ya normal itu ya, Bu. Ya, tapi kondisi fisiknya ya sedikit lebih baik dari Nina. Kalau Nina kan dulu 157 dan semua agak lunak gitu ya. Sehingga suster pun khawatir bahwa untuk pegang angkat segala itu khawatir takut. Kalau kalau Tia dulu kan karena sudah 2,4 hanya di kakinya aja. Iya. Jadi di kepalanya tuh udah nggak lembek-lembek lah, udah normal gitu ya. Iya. Oke. Nina dulu waktu lahir di inkubator 1 bulan. Saya bawa pulang itu dengan berat 2,1. Amazing Nina. Gimana Nina mendengar kesaksian Papa nih? Lu bersyukur banget gak sama Tuhan? Bersyukur. Kejadian Nina itu sungguh ajaib gitu ya. Iya. Gimana Nina? Cerita dikit deh. Ya bersyukur sekali karena dulu kan juga saya dengar ada dokter yang vonis bahwa hidup kita berdua nih maksimal di 30 tahun. Ya, untuk Nina dulu waktu dia itu dokter anak yang merawat dia, yang kontrol dia itu mengatakan bahwa maaf Pak, anak Bapak mungkin hanya usia 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya, Bapak 5 tahun. Itu dokter anak di
yang mengatakan Karena seperti itu waktu kondisinya dia belum benar-benar belum seperti adonan belum jadi ya. Ya, Karena kan masih ya. kepalanya lembek dan sebagainya gitu ya. Oke, ya. oke. Ya. Cuman ya saya sempat waktu itu sakit hati juga. Kenapa dokter mengatakan seperti itu? Seolah Mestinya jadi kan Tuhan. kasih saya spirit, Iya, bukan iya, iya. bukan melemahkan saya gitu. Ya. Ya. Sampai sekarang pun kalau saya bisa tahu dokter itu di mana, saya pengen ketemukan dia di. Oh iya betul Pak, penasaran nih yang kamu bilang 5 Ya, tahun nih. iya. Iya, malah ternyata 5 tahun gitu. Jadi ya memang bersyukur sekali sih Tante. Ya benar kalau yang tadi Tante bilang kejadiannya sungguh ajaib gitu. Terus setelah saya besar kan saya baca Alkitab juga ternyata sudah dituliskan juga di Alkitab. Iya. Gitu. Jadi memang ya luar biasa sekali Tuhan, kalau Tuhan mau mau segala sesuatunya yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Ya, amin, amin. Tia gimana Tia? Mau share sesuatu? Oh sama sama Nina ya, sama ya. Bersyukur ya. Iya luar biasa. Nah Nina sekarang saya tahu usianya, tapi kayaknya sih belum 20 sih. Nah, Nina sekarang, gitu ya. ya kalau boleh share, mungkin boleh share. Ya usia saya sekarang tahun ini jalan 36 tahun. Ya, jadi saya lahir 87. Tapi nggak kelihatan loh Nina. Masa? Bener ya? Nggak kelihatan usia 36 tahun maksudnya. Makanya kalau dibilang divonis 5 tahun, ekstranya banyak banget. Ya. 30 tahun. Ya. Tuhan tuh amazing ya, pasti punya maksud rencana yang luar biasa. Para sahabat Crosstalk, nanti kita akan bicara dalam episode-episode kedepannya hanya bersama dengan Nina. Ya, jadi saat ini kita bicara dengan pihak orang tua, tapi akan ada episode khusus bagaimana keajaiban karya Tuhan lewat kehidupan Nina secara lebih mendetil. Kita lanjut sekarang sama Papa Mama nih. Ya, gimana tuh Papa Mama? Apakah pernah terpikir kenapa ya Tia juga seperti ini? Kan ada keluarga yang anak kedua, anak ketiga tuh bisa normal gitu kan. Tantangannya kenapa berat seperti ini? Apakah sempat berpikir seperti itu? Ya, waktu kelahiran Tia, saya sendiri karena saya orangnya nggak mau terlalu ini dengan dengan masalah itu ya. Jadi saya menganggap semua itu kan dari Tuhan memang. Seizin Tuhan. Iya, seizin Tuhan. Bukan itu karya saya atau karya dia atau karya dokter. Betul sekali. Tapi ini adalah karya Tuhan. Kan, betul, gitu. Betul. Jadi saya nggak merasa ini adalah suatu beban bagi saya. Cuman waktu lahir itu mamanya sempat tanya ke saya sih memang gimana dengan kondisi anak yang kedua saya. Saya mengatakan ya seperti Nina yang pertama. Oh sebelum Mama melihat bayi Tia ini bertanya kepada Bapak. Oke. Terus ya dia spontan mengatakan yuk pindah Australia aja. Ya, saya bilang ya kenapa mesti pindah ke Australia? Kan kita di Australia juga nggak bisa apa-apa. Kita mau kerja apa, mau ini. Bagaimana dengan mereka kan kita nggak tahu juga ke depan kita. Jadi waktu itu Mama beralasan pindah ke Australia kenapa? Ya, Mama bisa jelaskan, Ma? Itu spontan dia sih. Spontan aja. Spontan saja ya. Iya. Mungkin karena menganggap di sana penanganan kesehatan atau apa lebih baik atau bagaimana? Atau mungkin pendidikan untuk orang-orang yang mengalami disability lebih baik atau ada unsur seperti itu kah? Itu tahun berapa berarti waktu Tia lahir ya? Tahun 89 ya. Ya saya kira dia mungkin hanya spontan aja. Hanya spontan ya. Untuk ya katakan mungkin menghindari isu-isu yang negatif mungkin. Oh iya itu bisa juga. Tapi Pak Sugi menanggapinya beda, nggak usah gitu ya? Ya saya bilang mau ngapain kan di sana juga kita nggak tahu mau apa, kerja apa dan sebagainya. Nah terus bagaimana Pak Sugi? Kondisi ini berlanjut ya? Ya. Merawat dua bayi yang dalam tanda kutip ada disability gitu ya, kan lebih sulit ya.
dalam hal apa lebih sulitnya selain harus menjaga dari kerapuhan? Ya, ngomong-ngomong sempat mengalami itu patah tulang dan sebagainya di kaki? Sempat Iya. Sering berkali-kali. saya terakhir 2017 kemarin. 2017 belum lama. Ya, jatuh dari ranjang. Dari Oh, tempat Jatuh tidur. dari ranjang jadi patah dulu. Itu sekali atau dari waktu kecilnya? Yang Sering, parah sering. 2020 juga. 2000. 2000. Nah, itu. Masih Sebenarnya- kecil. Jatuh dari ranjang juga. Oh. Sebenarnya untuk Tia malah lebih kuat dari Nina karena dia sendiri sebenarnya pernah sempat jalan, Oh. belajar jalan pernah. Cuman dia trauma karena waktu itu pernah jatuh dari bed itu. Iya, Itu iya. yang membuat dia trauma terus untuk Nggak mau belajar jalan nggak lagi mau, habis ya. itu ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau Nina gimana? Nginget nggak berapa kali patah? Aku mungkin lebih sering justru tante. Tapi waktu sekolah ya. Jadi usia di bawah 15 tahun itu aku sering. Jadi kayak kalau misalnya mbak yang gendong aku tuh kepleset atau kayak misalnya aku merembet di kasur gitu terlalu kenceng gitu, kadang aku gampang banget untuk kaki tuh kayak ngomongnya bukan patah. Faktur. oh iya kayak retak gitu ya, retak. retak mungkin ya gitu. Jadi kayak pernah juga mobil ngerem Ngerem dadakan. dadak juga pernah gitu. Mm-mm. Jadi aku tuh justru lebih sering. Tapi memang itu semua kejadiannya di bawah usia 17 tahun sih yang aku ingat sih. Terakhir aku udah lama ya, udah cukup lama. Oh, maksudnya setelah usia 17 tahun itu kondisi tulangnya secara otomatis lebih kuat atau Ya. bagaimana? Faktor Lebih kuat X-nya ya? itu, faktor Oh. X-nya itu sudah nggak mengganggu lagi. Oh, Ya. oke. Kalau yang aku rasakan sih gitu. Hmm. Karena waktu itu pernah tahun 2015 aku jatuh dari kursi roda. Terus tahun sebelumnya ya yang kita mau Nyanyi. ya sebelumnya itu aku mau nyanyi juga jatuh dari kursi roda. Nah itu juga yang kena tuh bukan kaki tapi tangan yang waktu 2015 tuh tangannya yang terkilir gitu. Tapi kakinya nggak apa-apa gitu. Yang sebelumnya juga gitu, itu malah nggak sakit sama sekali, cuman lecet aja gitu. Jadi memang udah berkurang tingkat faktornya. Frakturnya ya. Iya. Dulu pernah faktur kejadian itu baris berbaris waktu TK, namanya TK, anak-anak kalau berbaris, anak laki-laki kan bawa ransel di belakang ya. Itu baris berbaris gitu, mundur. Dulu kan Nina posisi digendongnya kan kakinya Kakinya di depan. gitu. Oke. Jadi by the way, Pak Sugi, jadi punya anak Nina dan Tia ini jadi mau nggak mau harus menyediakan satu orang neni ya. Ya, masing-masing neni. Masing-masing Ya. neni Ya, kan. masing-masing. Harus Sampai sekarang begitu. sampai sekarang ya. Jadi waktu sekolah juga digendong Ya, neni. ya. Oke. Lanjut Pak Sugi. Ya, jadi waktu baris berbaris pun kena ransel tas mundur kan, lencang muka lah kan mundur. Itu kena ketekuk gitu doang patah. Itu Nina. sakit banget ya, Nin. Iya. Terus pernah kejadian di Gelail itu kan ada mainan yang pakai koin. Nah, Kepengen main. ajak dia untuk naik, saya paksain naik. Dia nangis. Saya pikir nangisnya karena takut. Saya paksain, tetap koin saya masukin, saya dudukin, nangis, makin kenceng nangisnya. Terus sampai pulang ke rumah, dia baru ngomong kalau kakinya sakit. Ya, mungkin itu karena efek kaget juga kan Tante. Jadi Ternyata kalau dokternya mengatakan bisa kemungkinan nangis kencang aja bisa. ya karena shock, karena kaget itu. Makanya waktu kecil itu saya nggak pernah imunisasi, nggak pernah vaksin. Oh, Itu gitu. karena katanya kalau kena kaget ya. Ya. Kalau kena kaget tuh takutnya patah gitu, kaget. Kesentak gitu. Ya kesentak gitu, dan makanya waktu itu nggak menjalani imunisasi yang jadwal imunisasi kayak baby pada umumnya Iya, gitu kan iya, rutin. Itu aku nggak, ya. Nggak Sampai pernah sekarang suntik. Nina Tia nggak pernah suntik kecuali vaksin COVID. COVID. Ada sih aku cek darah gitu ada, tapi ya Waktu udah di atas umur 17 mungkin ya. makanya sampai nggak tindik kan Tante. Oh iya, sama Tante juga nggak ada. Nggak tindik juga karena katanya tindik juga kan sakit gitu, kaget gitu. Itu nggak tindik karena nggak punya tindik. Iya, memang rupanya disebutnya tulang rapuh karena betul-betul rapuh ya. Ya. Artinya shock pun, kaget pun, aja bisa fraktur gitu ya. Ya. Wow.
betapa hidup yang sangat berbeda gitu ya yang harus dijalani oleh Nina dan Tia juga segenap keluarga dalam hal-hal ini ya. Nah, pada waktu sekolah juga mungkin kita nggak hanya sekolah ya, Pak Sugi ya, maksudnya sama Ibu ya. Bagaimana men-treat anak seperti Nina dan Tia yang berbeda dari anak-anak yang lain? Ada banyak keluarga kalau memiliki anak yang punya kecenderungan berbeda dengan yang lain ataupun disable gitu ya, itu biasanya suka udah di rumah aja lah, nggak usah diajak kemana-mana gitu kan. Kasihan nanti diperbincangkan orang atau udahlah nanti orang pikir kita ada salah apa gitu kok anak dua seperti ini gitu. Gimana tanggapan dari Bapak sama Ibu? Jadi dirawat hati-hati, nggak boleh gerak-gerak ya, nggak boleh kemana-mana ya, di rumah aja ya atau gimana? Ibu mau sampaikan? Sebetulnya perasaan itu tidak ada, cuman kadang-kadang kalau dibawa itu orang suka melototin, jadi kita ganti melototin. Sampai sepupu saya bilang, jadi kayak di jalan kayak cari musuh. Jadi ada yang ngeliatin jadi jengkel gitu. Jalan dengan sepupu saya. Sepupu saya ikut jengkel. Jengkel. Terus sampai ikut melototin. Jadi kayak orang apa ya, kayak cari musuh jadinya. Tapi lama-lama ya perasaan itu hilang. Awal-awal begitu ya, Bu? Pernah saya sengaja linjesin kaki dia. Saya linjesin kursi roda. Yang lihat ya, saya pura-pura saya linjesin. Tapi orang nggak bisa menjaga perasaan orang. Iya. Itu linjesin memang. Iya. Mungkin itu reaksi yang cukup manusiawi sebetulnya ya, walaupun memang mungkin dari seorang ibu. Sampai kalau memang sampai nengok gini, orang saya juga pentermin, tapi lama-lama ya kadang sampai ngikutin kita kemana tuh diikutin tante gitu. Jadi kayak bener-bener aku pernah ke ATM sampai diikutin di dekat mesin ATM-nya, katanya bisa ya pencet-pencet ATM sendiri. I see. Mungkin maksudnya gitu. Baik nggak mau bantuin Nina barangkali nggak kalau aku rasa sih aku nggak tahu ya kalau kebanyakan orang apakah memang pengen bantu atau gimana, tapi yang kebetulan waktu itu ketemu saya sampai benar-benar dipepet saya di ATM sih memang pengen tahu aja gimana caranya kok saya bisa ngambil duit sendiri gitu ya. Terus bisa, dia bingung kali gitu, kok saya bisa gitu. Kepo gitu lah. Iya kepo aja sih. Kepo aja ya. Ya memang mungkin ya kalau saya jawab dulu ya, kalau boleh, dari Pak. Saya itu memang sejak hadirnya Nina dengan kondisi yang seperti itu, saya punya prinsip beda dengan orang-orang kebanyakan. Iya, gimana Pak Sugi? Kalau orang kebanyakan seperti tadi kata Ibu kan diumpetin, malu dan sebagainya. Kalau saya justru enggak. Saya justru buktikan ini anak saya. Iya. Dia punya kelebihan, pasti. Iya. Saya gitu. Kalau Tuhan itu memberikan kepada kita tuh ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihannya. Amin. Nah itu yang saya ingin buktikan kepada orang lain. Saya sejak kecil, Nina umur 6 bulan pun saya udah bawa dia untuk pergi. Sampai ke Glodok, sampai kemana, cari keramik, cari apa, saya bawa dia dengan nyopir. Meskipun Nina dalam keadaan lemah gitu ya. Kadang di tengah miring-miring saya gini lagi. Sambil nyetir sambil pangku. Nyetir. Ya, tapi Jakarta kan waktu itu tahun 80 kan belum serame seperti sekarang. Untung nggak pindah ke Aussie, Bu. Kalau di Aussie ditangkap langsung. Nyetir sambil. Iya, memang saya bawa. Dia sampai miring gini saya betulin, pakai ini saya bawa. Sampai dia mungkin kalau orang bank masih ada, dia jadi idola waktu itu. Karena setiap kali saya ke bank, saya ajak dia ke counter, saya duduk ke counter, dia saya suruh nyanyi di mana-mana. Menghibur teller. Iya. Ya itu yang kelebihan itu yang saya ingin berikan kepada mereka, bahwa ini meskipun begini kondisinya tapi ada kelebihan yang diberikan kepada luar biasa Nina. Pak Sugi. Iya. Luar biasa banget ya. Jadi sebaliknya dari rasa malu ataupun rasa mau nyembunyiin, ini malah justru dikasih lihat ya. This is my daughter gitu, ini anak saya gitu kan, apa adanya. Kelebihannya bisa nyanyi lagi ya. Seperti tadi yang dikatakan
istri saya tadi, kalau ada misalnya kita makan nih satu restoran, ibu misalnya katakan ibu liatin Nina dia mungkin kondisinya kok kasihan, entah bagaimana di alam ibu kan saya nggak ngerti. Tapi saya deketin ibu. Ibu mau kenal dengan mereka silahkan. Saya justru deketin. Nah, gitu. Itu bagus tuh. Ya, bagus. Bukan seperti istri saya dilindesin. Itu dulu Pak. Ini lebih ini ya, lebih seorang ibu kan mungkin beda. Rasanya. Saya lebih begitu. Saya berdoa Tuhan, jagalah perasaan saya. Saya mau pergi. Oh gitu. Iya. Akhirnya lama-lama ibu bisa menahan perasaan ibu. Bisa, nggak musuhan dengan orang. Jadi biar mereka melihat, menatap anak-anak dengan mata yang tajam atau apapun, ibu bisa tenang sesudah itu. Luar biasa ya. Jadi bagaimanapun memang Tuhanlah sumber kekuatan kita ya. Betul-betul. Karena pede ajak pergi terus. Iya. Ajak ke mall ya. Nggak pernah disuruh, udah kamu di rumah aja, nggak pernah. Tidak. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya memang kekuatan dari Tuhan itulah yang memungkinkan ini semua ya Bu. Maka Ibu doa, Tuhan berikan saya kesabaran dan Tuhan kasih itu. Ya, sekarang mungkin bisa dibalas senyum kali ya Bu malahan. Oke, Pak Sugi, dalam kaitannya dengan Tuhan, kita sudah mulai bicara ya. Ibu kan bilang Ibu berdoa. Pak Sugi juga ya, keluarga ini dalam hal mengalami seperti ini gitu kan. Saya jadi teringat kalau ada cerita di dalam Yohanes 9 gitu ya. Mengenai orang yang buta sejak lahirnya gitu kan ya Pak. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu ayat 2 mengatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Pernahkah Bapak Ibu mikir, Tuhan, ini dosa saya berdua, sampai anak-anak saya kok dua-duanya seperti ini gitu ya? Atau bagaimana gitu? Apakah pernah mengalami seperti itu? Itu manusiawi sebetulnya. Tapi gimana jawabannya? Mungkin Ibu dulu atau Bapak? Ya kalau dari saya sejak Nina lahir atau sejak saya pacaran melihat keluarga kakak istri saya nggak menganggap itu perbuatan dosa. Itu bukan karma. Haleluya. Iya. Karena memang Tuhan memberikan itu buat keluarga ini. Gitu. Mengizinkan hal itu terjadi di keluarga itu. Terjadi dalam keluarga ini. Iya. Gitu. Bisa reaksinya keluarga yang diberikan izin oleh Tuhan menghadapi ini ke arah negatif, bisa ke arah positif, begitu ya Pak ya? Ya, saya kira kalau keluarga itu, atau katakan keluarga saya bukan menyombongkan diri ya. Tapi kalau keluarga itu punya iman, saya kira bisa menjalani kehidupan itu. Amin. Tapi kalau kurang beriman, mungkin saja seperti yang terjadi pada keluarga-keluarga yang belakangan ini juga, rewel pun dibunuh, rewel pun dibuang ke sumur kan gitu. Ya. Bagaimana dengan anak-anak ini? Dia anak sehat, jangan nangis terus, dibunuh oleh orang tuanya sendiri atau dibuang ke sumur. Ada berita kan baru. Nah, tapi ya kebetulan saya sejak kecil memang sudah hidup di lingkungan gereja, aktivis di lingkungan gereja, jadi saya mungkin lebih beriman. Cara responsnya berbeda ya Pak ya. Karena menyadari ada izin Tuhan di balik ini semua ya. Ya, jadi saya tidak punya anggapan bahwa ini suatu dosa yang dari nenek moyang, enggak. Saya nggak punya anggapan begitu. Jadi memang kalau kita lihat Yohanes 9, justru Yesus menjawabnya memang begitu Pak, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, menurut saya tanpa tahu secara mendetail, saya merasa bahwa dengan diizinkannya Nina dan Tia lahir di keluarga Bapak Ibu, saya percaya banyak sekali orang terinspirasi. Minimal orang-orang di sekitar Bapak yang kenal Bapak dan Ibu di gereja. Ngelihat Nina, ngelihat Tia. Jujur aja, luar biasa ya menurut saya ya. Malah kita mau mengadakan satu drama musikal waktu itu. Pihak dari panitia yang luar biasa, sahabat kami malah bilang, minta Nina yang ngisi. Nyanyi, suaranya bagus.
tanpa melihat kelemahan secara fisiknya Nina. Dan buat saya waktu lihat Nina seperti itu, bagaimana Nina dididik begitu rupa oleh bapak dan ibu, keluarga yang menerima dia apa adanya, kehadirannya begitu tepat waktu, dan pede tuh kagak ada terlihat Nina merasa malu, sungkan dan sebagainya. Sungguh luar biasa ya Pak. Jadi keiman kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia, karena orang yang beriman itu pasti beda responsnya. Ya. Ya. Saya Ya, percaya. Bagi ini ya, saya mau share aja. Bagi saya terutama itu, hidup itu kan suatu anugerah dari Tuhan. Iya. Ya kan, suatu karunia. Ya boleh, Pak Sugi boleh sampaikan kepada sahabat Crosstalk, silakan sebagai pesan-pesan. Ayo. Ya sebenarnya belum sampai ke situ ya. Oh. Ya, sampai Crosstalk. Jadi menurut saya hidup itu suatu anugerah, karunia dari Tuhan. Kalau nggak ada peran dari Tuhan atau dari Tuhan sendiri mengizinkan kehidupan itu, ya kita nggak mungkin ada dalam dunia ini, gitu kan ya. Jadi kalau hidup itu merupakan anugerah, ya pasti Tuhan akan bantu sampai kapanpun, sampai karena Tuhan di ayatnya kan juga ada, Tuhan tidak memberikan beban atau masalah persoalan di luar kemampuan kita, melampaui kekuatan kita, melampaui kekuatan kita. manusia. Jadi saya mempunyai keyakinan itu. Jadi semua ini adalah, ya sudah, kita jalanin aja. Betul. Nah, bagaimana kita menjalanin? Sebenarnya manusia itu kan hanya diberikan kebebasan antara ya mau atau tidak, atau boleh atau tidak dan sebagainya. Hanya diberikan pilihan itu. Dan saya berkeyakinan memilih menjalani kehidupan ini, menerima kehidupan ini, ya sambil berdoa. Mungkin Tuhan, ini kok saya ada masalah seperti ini, bagaimana saya harus menghadapi ini, kan gitu. Pasti ada jalan gitu. Amin. Dan ternyata Nina Tia bagaimana seperti ini, kan saya benar-benar mengalami peran Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kalau tanpa peran Tuhan, saya kira mungkin saya sendiri nggak akan tahan. Mungkin istri saya nggak akan tahan. Betul ya kan? Pak, betul. Mungkin Nina Tia juga, kita merawat atau mendidiknya juga akan ada batas mungkin. Betul. Tapi sampai sekarang saya, mungkin Nina Tia akan sharing nanti bagaimana saya memberikan support kepada mereka. Iya, betul. Itu juga betul. peran Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Saya kira itu, Bu. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya menutup pembicaraan di antara kita? Ada yang mau disampaikan oleh Tia? Atau Ya, Mami? Saya memberikan pesan aja kepada Ya, Crosstalk, boleh. ya, boleh ya. Boleh. Boleh ya. Jadi sahabat-sahabat Crosstalk, saya memberikan sedikit statement, ya, boleh dibilang statement dari saya. Kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, jangan kita berkecil hati, karena ada Tuhan yang berperan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi baiklah kita berkomunikasi dengan Tuhan apa yang menjadi problem atau beban dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya, oke. Sahabat Crosstalk, kita sudah mendengarkan begitu banyak kesaksian, padahal mungkin masih banyak lagi, tapi oleh karena waktu kita harus segera mengakhiri. Luar biasa kehidupan keluarga ini. Nantikan juga nanti kesempatan selanjutnya di mana akan ada bincang-bincang bersama dengan Nina dalam episode selanjutnya. Sahabat Crosstalk, kita belajar bahwa keluarga ini, Pak Sugi, Ibu, Nina, dan Tia, saya yakin percaya akan firman Tuhan yang berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Melihat keluarga ini, saya percaya ayat ini. Kok bisa? Sepertinya berat. Tapi kalau kita lihat janji Tuhan, sebenarnya kuk yang Tuhan pasang itu ringan. Karena Tuhan tahu sejauh mana setiap kita bisa menanggungnya. Dan tidak akan melebihi kemampuan manusia. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya bincang-bincang bersama dengan para sahabat Crosstalk. Senyumnya aja udah jadi berkat buat saya. Mereka dari awal sampai akhir senyum terus loh. Nggak merasa ini sebagai sesuatu yang tantangan besar dalam kehidupan. Terima kasih banyak Ya, Pak kalau Sugi. saya boleh menambahkan ya Bu, sedikit. Jadi menurut saya itu Tuhan itu sebenarnya mengasihi semua makhluk, Ya. termasuk kita manusia ini. Jadi Tuhan itu mengasihi bukan dengan hal-hal yang positif aja. Betul? Justru dengan hal-hal yang negatif ini Tuhan memberikan kemuliaannya melewati Amin. ini. Amin. Tergantung Pak Sugi. kita bagaimana menghadapi itu. Ya. Nah, Respons yang benar akan menghasilkan situasi dan keadaan yang berbeda. Betul Ya. ya Pak? yang dibutuhkan itu kan hanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Amin. Haleluya. Ya, Terima kasih Pak terima Sugi. kasih. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita ya. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa para sahabat Crosstalk di dalam bincang-bincang dan kesaksian-kesaksian yang memberkati lainnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.